Pemirsa, saat ini tepat pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini warga dari Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memang saat ini panik karena wedus gembel atau awan panas keluar muncul dari mulut Gunung Merapi. Sekitar 4 km dari puncak Merapi. Ketika erupsi Gunung Merapi 2010, kami dan semua warga di sini mengungsi. Ketika Gunung Merapi itu erupsi, saya hanya memikirkan menyelamatkan diri kami masing-masing. Dan dokumen penting itu ketinggalan di rumah. Ketika itu, bapak mertua saya itu mempunyai dokumen sertifikat yang ditinggal di bawah tikar. Setelah keadaan situasi membaik, mertua saya mengecek di rumah, di bawah tikar itu ternyata sertifikat itu masih ada. Tetapi keadaannya itu tidak sempurna. Sertifikatnya itu merudul-merudul. Jadi kayak ada sobek-sobekan, kelengket di tikar itu. Di Desa Balirante ini ada 5 dukuh yang masuk kawasan rawan bencana 3 atau yang sering disebut KRB 3. Terdiri dari dukuh Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gundang, Sukorjo, dan Banjarsari. Kelima dusun ini pada saat erupsi tahun 2010 mengalami dampak yang luar biasa akibat erupsi Merapi. Menurut catatan dari pemerintah desa, ada sekitar 98 rumah penduduk yang rusak. Kemudian ada ternak sapi yang mati itu sekitar 300 ekor lebih. Dan juga termasuk dokumen-dokumen penting dari masyarakat yang mengalami kerusakan, terbakar akibat erupsi Merapi 2010 karena mungkin pada saat evakuasi lupa tidak dibawa sehingga semuanya terbakar, baik itu sertifikat, BPKB, ijazah, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Sehingga untuk proses mendapatkan ulang dokumen itu menjadi susah karena tidak ada kopian yang dimiliki oleh warga. Kejadian bencana alam yang berupa gempa tahun 2006 dan erupsi Merapi tahun 2010 mengakibatkan masyarakat korban bencana tidak hanya kehilangan keluarga dan harta benda, tetapi juga dokumen-dokumen yang berharga seperti sertifikat, ijazah, BPKB, dan lain-lain ikut rusak dan hilang. Dari pengalaman itu dan keluhan masyarakat, kami sebagai Lembaga Kearsipan Daerah membuat program inovasi Titip Bandaku sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan arsip. Titip Bandaku mempunyai maksud titip arsip digitalku. Jadi arsip-arsip vital baik milik institusi maupun perorangan kami alih mediakan, kemudian dibuatkan berita acara dan diautentikasi untuk menyelamatkan informasi arsip dan sebagai ganti jika arsip asli rusak atau hilang. Sosialisasi sudah kami lakukan dengan memberi layanan titip bandaku ke daerah rawan bencana dan kecamatan-kecamatan dengan mobil layanan kearsipan. Masyarakat merasa terbantu dan tenang karena arsip digitalnya sudah tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah. Kami dari Lembaga Kearsipan Daerah dengan titip banda itu menjamin masyarakat lebih aman di dalam menyimpan arsip kalau terjadi bencana lagi. Dan alhamdulillahnya kami bersyukur dari pemerintah Klaten menyelenggarakan Titip Bandaku. Dan program itu sangat membantu kami karena
warga di sini ataupun saya itu trauma ketika erupsi itu. Jadi ketika ada program titip bandaku dari pusat Kabupaten Klaten, itu sangat membantu untuk menyimpan dokumen-dokumen penting saya. Sehingga kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih sekali atas respon positif dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan, dalam mengantisipasi kondisi yang serupa sehingga pemerintah mengadakan program titip bandaku yang sampai dengan saat ini sudah 200 keluarga mengarsipkan atau menitipkan dokumen-dokumen penting miliknya yang dititipkan oleh Dinas Kearsipan Kabupaten Klaten. Dengan harapan seandainya hal terburuk itu terjadi, erupsi terjadi kemudian sampai membakar dokumen penting milik masyarakat, untuk proses mendapatkan kembali dokumen yang asli menjadi lebih mudah. Karena pengalaman 2010 mereka tidak punya dokumen kopian sehingga akan menjadi susah dan sulit untuk proses mendapatkan dokumen yang aslinya kembali. Dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pemeliharaan arsip. Biasanya, karena kita lupa pada masalah. Saya punya catatan yang ke depan sedang konsep yang tadi saya sampaikan, mohon dukungan baik regulasi perahu laju. Lajunya ke Solo Baru. Di Hotel Sunan kita bertemu untuk arsip Indonesia Maju. Penghargaan yang disulut itu yaitu penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam hal pengawasan dari sana ada beberapa indikator, 7 atau 8 indikator, yaitu kaitannya deregulasi peraturan, sarana prasarana, kaitannya pengolahan arsip, baik statis, dinamis, termasuk pemusnahan, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan suatu dinas. Sehingga penghargaan kami yang mana tahun 2017 kita nilainya buruk, 2018 nilainya cukup, naik 2 tingkat, tahun 2019 ini kemarin dapat memuaskan. Tapi untuk tahun 2020 nanti penilaiannya beda. Kalau kemarin penilaiannya cukup untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan, nanti ke depan penilaiannya 60% dari lembaga kearsipan daerah, yang 40% dari OPD yang di Kabupaten Klaten. Jadi kita ingin membuat sesuatu arsip dalam rangka masa depan kita lebih baik. Indonesia maju. Oleh karena itu, peran arsip harus di depan. Bapak Ibu jangan merasa termarginalkan selama ini, bahwa arsip jangan di belakang. Mari kita harus di depan, karena kita harus garda depan. Ada paper, ada non-paper. Di dalamnya adalah information. Nah, kita adalah lembaga pekerja-pekerja penyaji informasi yang otentik dan akurat untuk kepentingan negeri yang kita cintai. Makanya ini kita mempersiapkan, kita lakukan pembinaan pendampingan, setelah itu kami audit semua. Kalau kita nilainya memuaskan sekitar 89 lebih, kalau 60%-nya baru kita nanti nilainya terdongkraknya masih nilai cukup nanti. Kalau OPD-nya nilai blok. Tapi kalau nilainya OPD nanti bisa mendongkrak memuaskan, ya sama-sama nanti kita nilainya masih baik lagi. Makanya ini nanti untuk tahun 2020 ini kan lebih berat. Karena arsip merupakan sebagai salah satu indikator di dalam reformasi birokrasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Ya, kepada PNT, Kepala Menteri, berita aplaus yang luar biasa. Pada maupun pemerintah daerah. Yang saya hormati Saudara Gubernur Jawa Tengah, Saudara Wakil Gubernur, korupsi di lingkup Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dan ASN
kemudian ada KSM merata untuk ikut mengetes seleksi. Mudah-mudahan sepulang dari sini kepedulian kita, awareness kita menjadi tinggi. Satu yang sifatnya besar, dua yang ingin saya ceritakan berikutnya yang lebih kecil. Katanya orang yang belajar sejarah punya aksi bagus itu bijaksana. Katanya begitu. Nah, sebijaksana apa kita bisa memutus, mudah-mudahan inilah yang kemudian kita bertemu pada hari ini untuk makin peduli. Ya, persiapannya kemarin dalam waktu 2 tahun kami bisa menerbit di tahun 2018 bisa menerbitkan 2 perda dan beberapa perbuk semuanya, termasuk depo arsip sudah jadi, kaitan sarana prasarana walaupun belum lengkap sama sekali, tapi semua item sudah terpenuhi semua. Jadi waktu untuk 2 tahun itu kita berbenah semua, dari deregulasi peraturannya, sarana prasarana maupun dari tata kelolanya kearsipan secara maksimal.